Hai Sobat Jatimers, jumpa kembali dalam edisi podcast Bank Jatim bersama saya Revi Dina. Kali ini dalam edisi spesial dalam rangka memperingati International Women's Day atau Hari Perempuan Sedunia yang tepatnya jatuh pada tanggal 8 Maret. Dalam edisi spesial kali ini, tentunya kita akan membahas bahwa masih banyak di belahan dunia yang membicarakan tentang isu emansipasi. Nah, di bincang-bincang kali ini, kita akan mengulik seputar women empowering. Tentunya dengan menghadirkan seorang sosok wanita yang spesial, sosok wanita yang menginspirasi, dan beliau adalah sosok wanita yang tangguh, yang memiliki pengalaman di dunia perbankan. Siapakah beliau? Beliau adalah Ibu Risyana Mirda, Direktur Risiko Bisnis Bank Jatim. Halo Bu Mirda, apa kabar? Baik Bu Revi. Wah, luar biasa Bu Mirda, sore hari ini Bu kelihatan as always ya, cantik, auranya langsung kelihatan dan vibes yang spiritnya itu Bu bisa langsung saya rasakan loh. Terima kasih Bu Revi, sore hari ini juga Bu Revi cantik, lebih cantik dari biasanya. Terima kasih Bu Mirda. Sama-sama Bu Revi. Tentunya Bu Mirda ini pasti memiliki sosok idola, seorang wanita tentunya ya. Kira-kira dalam memperingati Women International Day ini, sosok wanita idola Bu Mirda ini siapa? Kalau boleh tahu, dan kenapa Bu Mirda mengidolakan sosok wanita tersebut? Iya ya, kalau saya sih ketika itu lagi booming di tahun atau di abad 20-an Bu Revi. Kalau Bu Revi tahu, pasti tahu Bu Revi ini. Ya, saya mengidolakan Margaret Thatcher. Oh, Perdana Menteri Inggris ya. Iya, Perdana Menteri Inggris pada saat itu yang terkenal dengan julukan wanita besi. Wah, tapi hebat beliau itu. Ya. Iya, betul. Ya, saya terinspirasi sekali karena beliau ini mempunyai komitmen, keinginan yang tinggi untuk merubah sesuatu yang buat negaranya, memberikan yang terbaik buat negaranya. Bahkan dia ingin merubah kebijakan-kebijakan yang memang cukup kontroversial pada saat itu, tetapi memang banyak membawa perubahan untuk Great Britannia, ya, negara di Inggris pada Britania saat itu. Raya, ya, Britania Raya. Dan setelah Ibu terinspirasi oleh sosok itu, nilai-nilai positif yang bisa diambil Ibu dalam pekerjaan sehari-hari kira-kira apa Bu? Saya melihat dia itu seorang wanita yang gigih. Gigih ya, kegigihannya ya. Gigih, terus tegas dalam ya. Memperjuangkan atau sesuatu yang dia yakinin dan dia inginkan untuk perubahan tersebut. Itu menginspirasi saya sekali Bu Revi, karena apa? Kalau kita tidak mempunyai keinginan yang gigih, kemauan yang kuat, nah itu saya rasa ini tidak akan bisa mencapai apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan. Dan gitu. Ini inline di dunia pekerjaan juga tentunya. Betul Bu Revi. Ya. Baik Bu Mirda, selain sosok Margaret Thatcher yang menjadi sosok wanita yang menginspirasi Bu Mirda, kalau wanita di Indonesia, siapakah sosok yang menjadi inspirasi Bu Mirda? Ya Bu Revi, kalau bicara sosok yang dari Indonesia ini, saya sebenarnya terinspirasi oleh Raden Ajeng Kartini Bu Revi. Oh, beliau adalah sosok pendobrak emansipasi wanita di Indonesia. Ya betul Bu Revi. Jadi saya melihat di sini beliau ini dalam artian Raden Ajeng Kartini ini dari keluarga ningrat yang begini ya Bu Revi, yang hidup di ini, dan culture-nya itu loh yang sepertinya bertolak belakang dengan tokoh yang saya impikan dari dari luar negeri ya, kan yang satunya tegas ini, yang ini dengan kelemah lembutannya, dengan hanya sebuah tulisan penanya bisa mengguncang dunia Bu Revi. Iya. Saya juga pengagum Ibu R.A. Kartini ya, walaupun kita tidak sempat bertemu dengan beliau. Tetapi selain sebagai pendobrak emansipasi, beliau ternyata juga concern terhadap masalah sosial dan hukum juga. Nah, betul. Spirit yang diperoleh Bu Mirda dari sosok Ibu Kartini ini di dalam pekerjaan sehari-hari Bu Mirda ini apa yang diperoleh? Saya melihat begini Bu Revi, jadi bahwa untuk menaklukkan sesuatu dalam hal ini kekerasan dan adat istiadat yang ada pada saat itu tidak harus dengan kekerasan. Beliau kan dengan lemah lembutnya, dengan sebuah tulisan yang dia kumpulkan dalam sebuah buku yang kita kenal juga, habis gelap terbitlah terang. Ini ternyata banyak menggugah perempuan-perempuan masa kini, bahwa
pada saat dahulu itu kita penuh dengan keterbatasan seorang wanita. Ya. Tapi dengan saat sekarang ini semuanya udah terbuka lebar. Ini semua berkat jasanya beliau. Dan saya melihat berarti memang benar ada pepatah yang mengatakan bahwa tulisan itu, pena itu lebih tajam dari kata-kata. Baik Bu Mirda, ternyata sosok idolanya seorang wanita yang tangguh dan ini menginspirasi Bu Mirda. Nah Bu, berikutnya nih saya akan melihat Bu Mirda ini sudah berkecimpung cukup lama di dunia perbankan dan memiliki pengalaman yang cukup lah menurut saya. Dan tentunya dengan pengalaman Bu Mirda seperti ini, kira-kira Bu yang menjadi kiat sukses Ibu untuk menjadi sosok yang seperti sekarang ini apa kira-kira? Bu Revi, kita ini kan bekerja di dunia perbankan, ya. Dunia yang syarat dengan integritas, betul, kejujuran, integrity ya. Ya, integrity sesuai dengan ini ekspresi yang dimiliki oleh Bank Jatim, gitu. Jadi modal saya hanya satu, Bu Revi, karena kita bergelut dan berkecimpung di dunia yang memang karena kepercayaan, dasarnya kepercayaan, jadi saya harus menjaga kepercayaan tersebut dan integritas tersebut. Jadi karena bank itu adalah lembaga kepercayaan, jadi menurut Bu Mirda, integritas itu nomor satu agar nasabah itu bisa mempercayakan bisnisnya kepada Bank Jatim ya? Betul sekali Bu Revi. Oke, setuju Bu, setuju banget. Nah, kira-kira kiat sukses lain apa Bu untuk berkarir di dunia perbankan selain integrity? Ya, selain integrity buat saya memang kalau ada hal yang baru buat saya Bu Revi itu adalah tantangan. Seringkali kita merasa kok saya dikasih ini ya, saya nggak punya kemampuan untuk itu gitu. Nah, kalau kita sudah menyerah di awal, saya rasa itu akan mempengaruhi kinerja kita. Bukankah kita itu bekerja harus mencintai apa yang kita kerjakan? Kalau kita tidak mencintai apa yang kita kerjakan, tentunya hasil yang kita peroleh pun tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Jadi, satu hal lagi selain saya menjaga integritas, buat saya suatu hal yang baru itu adalah suatu tantangan. Nah, menurut Bu Mirda selama bekerja di perbankan, kira-kira tantangan apa saja yang dihadapi? Ya, banyak sih. Kadang kita di dalam pekerjaan kita ini karena kita seorang wanita itu ya. Sometimes kita nemuin seseorang ataupun klien ataupun nasabah calon kita kadang meremehkan kita. Gitu ya. Kadang wah ini mungkin kayaknya nggak mampu lah gitu. Artinya karena misalnya kunjungannya ke tempat yang cukup jauh, nanti kepikiran atau ini mungkin cukup dibutuhkan orang-orang yang tangguh. Kadang kan mungkin pikiran mereka kalau kita itu traveling itu kan cewek itu bawaannya banyak gitu. Ya nggak bisa sekoper, dua koper gitu. Tapi kalau saya sih ya take it easy gitu. Artinya kalau memang kita sendiri harus bisa menyesuaikan. Kalau memang itu santai ya ngapain kita juga pakai backpack juga bisa mengunjungin itu, nggak perlu yang ribet-ribet gitu. Saya sih simple gitu ya. Jadi yang ke satu itu, yang kedua ya mohon maaf Bu Revi, kadang orang itu agak sedikit melecehkan kita ya. Suka ya omongannya itu kan kadang-kadang nyerempet-nyerempet. Itu kan kadang-kadang sebuah tantangan juga challenge buat kita. Kadang yang disediakan teman-teman bukan saya aja, kadang-kadang kalau saya punya staff itu kan kadang mereka sering curhat kan, Bu ini kok begini ya. Saya sebagai teman buat mereka, sebagai atasan, sebagai mitra, saya juga selalu ngingetin gitu ya. Semua yang kita hasilkan itu tergantung bagaimana kita menyikapi. Ya kan? Kalau kita memang menunjukkan gaya atau body language kita itu mengarah ke situ, pasti orang kan akan underestimate ke kita gitu. Tapi kalau kita memang tegas bahwa kita ada batas gitu ya, ada batas bahwa ini bekerja gitu. Ini bukan yang seperti itu, pasti orang akan menghormati kita. Dan itu saya alami sendiri. Mereka akhirnya ya paling tidak salut lah. Oh ternyata mungkin ya dalam tanda kutip mereka melihat Bu Mirda bukan seperti itu kan gitu. Kadang orang melihat kita, saya memang orangnya mungkin Bu Revi juga tahu kelihatan humble, gampang,
komunikasi, ya. interaksi dengan orang. Nah, kadang dengan interaksi itu kan orang menyalahartikan sikap kita. Nah, itu kembali lagi ke kita, bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana kita bersikap kepada mereka, sehingga mereka pun akhirnya juga tidak berpikiran negatif atau apa ya, kalau bahasa ininya biasanya orang ngomong bilang ngeres gitu ya. Gitu. Ya seperti itulah Bu Revi, itu tantangan yang buat saya memang cukup selama saya berkecimpung di pekerjaan ini gitu. Baik, menarik Bu Mirda dan merespon dengan bijaksana ya. Jadi wise, bagaimana sikap kita merespon hal seperti itu. Nah, kalau terkait hal-hal yang sifatnya teknis, apakah ada tantangan juga Bu Mirda? Kalau hal yang sikapnya teknis, saya memang saya pernah ya ketika suatu waktu diberi tugas dan tanggung jawab, dan itu memang hal yang baru ya, teknis banget, dan orang selalu berpikiran masa sih Bu Mirda bisa gitu ya melakukan itu, dia sih tidak expert di situ, bla bla bla. Justru hal yang seperti itu yang saya sampaikan ke Bu Revi itu tantangan buat saya, karena kita kan bisa belajar. Ini kan bukan barang mati yang terus kita tidak mau berupaya mengetahui dan mempelajari itu. Buat saya seperti itu. Kalau itu memang hal baru, apalagi ada orang yang istilahnya agak meremehkan kita gitu ya, meremehkan pasti nggak bisa. Wah, itu tantangan banget buat saya Bu Revi. Makanya jadi saya akan belajar terus dan tahu apa itu, sehingga di teknis pun saya jadinya nggak cuman ibarat kalau kita main golf nggak cuman sampai di apron aja kan, harus sampai lubangnya gitu Bu Revi. Jadi ternyata suka golf juga. Seperti itu. Jadi itu memang tantangan. Jadi kita harus tahu dan paham supaya apa? Kalau kita juga bicara dengan apa yang paham betul, kita bisa ngikutin. Kalau enggak kan ya akhirnya orang tahu, kamu juga nggak ngerti gitu kan. Seperti itu. Tantangan memang itu Bu Revi. Tergantung kita mau dan harus mau gitu. Kan ada 4 orang tuh golongan kan Bu Revi tahu. Mau, mampu, mau, nggak mampu, nggak mampu, nggak mau. Kacau nih. Kacau, nggak mampu tapi mau, kan gitu. Ini kan Bu Revi pasti paham lah bagaimana menanganin tipikal orang-orang atau adik-adik kita, junior kita yang seperti itu, untuk mensupport dan mendevelop mereka. Wah, menarik sekali Bu Mirda ya. Jadi poinnya adalah bagaimana kita menghadapi tantangan itu tetap belajar dan belajar tanpa mengenal kata menyerah ya. Betul. Oke, luar biasa Bu Mirda, setuju saya. Baik Bu Mirda, berikutnya nih kita juga akan melihat ya peran wanita khususnya di Indonesia saat ini. Pemerintah pun juga sudah mewadahi dengan serius bahwa juga ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia yang mengurusi tentang peran wanita dan anak-anak. Dan saat ini setidaknya sudah ada 20,8% anggota legislatif ini yang didominasi oleh kaum wanita. Dan ada 6 menteri di kabinet pemerintahan saat ini. Demikian pula kita juga memiliki sosok gubernur yang wanita yang tangguh di Jawa Timur ya, Ibu Khofifah itu sendiri. Nah, menurut Bu Mirda, apakah yang harus dipersiapkan oleh sosok wanita, oleh perempuan atau wanita di Indonesia agar kita bisa disamakan, kemampuan kita dianggap sama dan kita bisa berperan lebih aktif di dalam dunia emansipasi ini? Oke, kalau kita bicara tentang kesetaraan wanita Bu Revi, saya terinspirasi dengan bukunya Melinda French Kids. Mungkin Bu Revi pernah baca juga lah, saya tahu Bu Revi juga. Di situ banyak mengulas ya, kalau nggak salah judulnya itu The Moment of Life. Moment of Life. How empowering women change the world. Itu bahwa dia menulis di situ banyak hal-hal yang tidak diberikan kesamaan itu, kesempatan itu kepada wanita-wanita. Padahal para wanita ini seperti tulisan di buku itu change the world ya. Artinya buat saya kita harus bangga memiliki gubernur wanita saat ini, bahwa tadi Bu Revi juga sampaikan di Indonesia ini ada 6 menteri ya. Kalau kita memang menginginkan itu, apalagi pada saat ini sudah terbuka lebar kesempatan itu, tidak ada gender lagi yang membedakan laki perempuan, kecuali memang untuk spesifikasi pekerjaan tertentu yang memang
harus laki-laki. Iya. Nah, ya kalau kita memang mau mengambil kesempatan itu, ya kita harus mendevelop diri kita sendiri. Betul sekali. Mendevelop diri kita sendiri, ya itu tadi harus berisi kan Bu Revi, ya harus punya, selain kita punya kemampuan, ya kita harus juga punya kemauan gitu ya. Artinya kemauan itu didorong bersamaan dengan kemampuan kita, sehingga jangan hanya menuntut saja tapi tidak mau develop diri sendiri gitu. Saya yakin perempuan-perempuan saat ini pun tidak bisa dibedakan ya dengan laki-laki, karena perempuan pun bisa melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki gitu ya. Saya setuju sekali itu, kecuali memang hal tertentu yang memang saat sekarang ini spesifikasinya untuk laki-laki, seperti itu Bu Revi. Jadi saya berharap semua kepada perempuan-perempuan itu, ya kita harus mengembangkan diri, yakin dengan kemampuan kita, dan kita harus improve apa yang tidak kita miliki. Baik. Terima kasih, menarik Bu Mirda. Jadi jangan hanya menuntut, tetapi harus percaya diri serta mengembangkan atau mengimprove kemampuan kita. Bu Mirda, berikutnya, saat ini kan kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Dan tentunya di dunia perbankan ada yang disebut digitalisasi perbankan. Banyak pesaing kita sudah lebih maju mungkin, atau mungkin di dunia layanan industri jasa keuangan ada fintech bermunculan. Nah, Bu Mirda melihat ini sosok wanita, sejauh mana perannya di dunia digitalisasi? Apakah menurut Bu Mirda jumlah pekerja yang terlibat di dalam dunia digitalisasi ini sudah mewadahi ataukah masih jauh dari harapan? Kalau saya melihat Bu Revi, saya pernah baca kalau nggak salah ada salah satu yang namanya Ken Lestari Iswari ya, kalau saya lihat itu dia seorang perempuan ahli IT, anak-anak masih milenial begitu, dan dia mempunyai perusahaan loh, Greek Hunter ada di luar sana yang khusus menyediakan teknologi-teknologi untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Artinya di sini juga sebenarnya perempuan-perempuan itu punya kesempatan yang sama dengan pria-pria itu. Kalau memang dikatakan bahwa jadi programmer, jadi seorang IT ini kan waktunya tidak terbatas ya, karena kadang melewati office hour seperti itu. Justru di era seperti sekarang ini kita kan nggak butuh office hour. Ya, artinya apa? Fleksibel di rumah dia bisa lakukan dengan kontrol dari rumah, dan dia bisa memanage dengan mengawasin anak-anaknya atau keluarganya. Saya rasa ini justru kesempatan yang besar Bu Revi buat saya. Jadi buat wanita-wanita jangan takut bahwa dengan adanya 4.0 ini ada keterbatasan untuk wanita tidak bisa memasuki dunia itu. Justru ini terbuka lebar juga untuk kita, karena kita bisa berfleksibel untuk mengatur jam kerja kita, tidak harus office hour yang memang saat ini banyak dilakukan oleh wanita-wanita itu office hour jam 8 sampai jam 5 sore ya. Tapi dengan adanya teknologi dan yang saat ini memang dipersyaratkan dan diharuskan di 4.0 ini justru tidak tergantung sama waktu Bu Revi. Ya, betul sekali Bu. Jadi nggak boleh takut ya wanita. Nggak boleh takut, justru ini adalah peluang dan kesempatan untuk kita semua. Harus kita ambil itu. Kan berikutnya gitu ya. Betul itu Bu Revi. Bu Mirda, bagus, menarik. Saya setuju juga dengan opini Bu Mirda tentang wanita jangan takut untuk memasuki dunia teknologi. Terima kasih Bu Mirda, menarik sekali. Dan berikutnya Bu Mirda kita akan bincang lebih santai lagi. Nah, saya ajak Bu Mirda untuk melihat layar ini. Ini saya lihat nih, saya tertarik sekali lihat ini. Ini saya lihat Ibu ini lagi goes ya dengan sepedanya, dan di sebelah kanan ini saya lihat Bu Mirda sedang naik skuter nih. Menarik sekali Bu, kelihatan sportif di sini dan enjoy sekali saat beraktivitas work-life balance. Nah, Bu Mirda, apa nih yang membuat Bu Mirda tertarik goes ataupun berskuter? Kira-kira energi positif apa yang diperoleh dari aktivitas work-life balance ini? Iya Bu Revi, ini kan olahraga nih. Kalau saya disuruh lari seperti Bu Revi, badan saya udah besar, gemuk, bebannya nggak bisa cepat lari seperti dulu lagi. Waktu itu konsultasi sama dokter, yang bagus untuk olahraga adalah selain renang adalah sepeda. Setuju. Kadang kalau kita sepeda statis tuh bosen ya Bu Revi ya, karena
nggak ada pemandangan gitu ya. Jadi saya memulai sepeda itu ketika adik-adik saya, ya karena adik saya ini laki semua, terus kita jarang ketemuan, jadi momen untuk bersepeda ini menjadi momen ajang pertemuan dengan adik-adik saya, family time. Jadi setiap Sabtu, setiap Minggu gitu kita putar-putar, ya di mana lah yang kita mau meet gitu sama seluruh keluarga. Kalau dibilang apa yang kita peroleh, ya kita memulai energi baru lah dengan adanya aktivitas itu. Mungkin lebih bugar, pikiran kita lebih fresh, kita bisa bahagia, endorfinnya dapat gitu betul. Terus kemudian kalau yang Vespa ini ya memang dulu waktu sekolah ya karena orang tua tidak bisa memberikan Vespa, sekarang bisa beli Vespa, kok pingin pakai, ya balik lagi sama adik-adik semua, saya itu pakai Vespa semua, Kak kita keliling-keliling jalan-jalan. Jadi ingat cita-cita dari SMA nih. Ya itulah tadi, makanya terus habis itu ngelihat adik saya berdiri di atas skuter, oh, emang bisa ya? Saya coba, oh saya juga bisa. Oh ternyata ketagihan ya? Betul, rasanya ketika kita Sunmori itu bisa los gitu ya Bu Devi, nggak ada beban gitu loh, nggak ada beban, jadi santai gini-gini, happy gitu ya, ketemu sama teman-teman ya. Tapi kalau memang cuma berempat gitu kan kurang rame kan, akhirnya adik-adik saya emang nggak ada grup yang bisa diajak Kak gitu. Oh ya boleh, oke deh, langsung ya itu akhirnya rame tuh sama teman-teman itu. Menarik sekali. Udah kemana-mana Bu Devi. Udah paling jauh kemarin ke Mojokerto Bu Devi. Oh, Mojokerto. Dari Surabaya ke Mojokerto? Dari Surabaya. Ada pengawalan kah atau langsung? Waktu itu enggak sih. Katanya teman-teman kita nggak enjoy kalau ada pengawalan. Soalnya kan mereka cepet ya. Kita kan maunya santai. Sambil tengok kiri, tengok kanan. Mampir kuliner gitu. Itu yang penting, mampir kulinernya. Benar, luar biasa. Jadi energi positifnya didapat, bahagia, dapat endorfinnya, kemudian dapat ini juga bersosialisasi dengan komunitas. Satu lagi kalau ketemu tuh saya juga sempat surprise ya ketika di jalan tuh kalau ada yang pengendara Vespa gitu, mereka nyapa padahal nggak kenal gitu. Iya, seperti kok ya Vespa gitu, padahal 1-2 orang itu langsung mereka dada gitu. Wah, jadi legend ya. Legend Sunmori. Iya, legend Sunmori. Waduh, loh kok gini ya? Kok pakai sama seperti kita sepedaan juga ketika di jalan itu juga gitu. Mereka misalnya untuk mereka tertentu gitu ya, dia lihat oh ini ya mereka sapa, padahal nggak kenal kita. Mungkin bisa juga dapat bisnis juga dari situ ya Bu ya. Ada yang jadi nasabah juga barangkali. Betul. Kita waktu itu biasa kan kalau cewek sepedaan gitu ketemu kan foto-foto nih. Akhirnya minta tolong untuk difotoin. Ternyata mereka rombongan dari salah satu perusahaan gitu. Salah satu BUMD. Akhirnya kita ngomong dari mana? Udah ditawarin lah sama teman-teman, ayo jadi nasabah, ya masuk juga akhirnya. Alhamdulillah lah gitu. Walaupun liburan tetap aja ingat target gitu. Target bersama ini. Menyenangkan sekali Bu Mirda. Bisa ngerasakan lah dari ceritanya ini bahagianya itu. Thank Bu Mirda, luar biasa sekali bincang santai kita kali ini ya. Mudah-mudahan Bu Mirda selalu sehat dan diberikan kebahagiaan serta sukses memimpin Bank Jatim. Amin Bu Devi. Baik, sebelum kita akhiri tayangan ini Bu Mirda, saya persilahkan Bu Mirda untuk memberikan pesan-pesan positif dulu kepada Sobat Jatimer yang menyaksikan tayangan podcast. Selamat sore Sobat Jatimers. Pesan ini saya sampaikan buat wanita-wanita hebat di luar sana. Jadikanlah sikap lemah lembutmu untuk meluluhkan kerasnya dunia dan ketegasanmu untuk keadilan di sekitarmu. Jadikan suksesmu inspirasi bagi orang lain. Dunia membutuhkan wanita yang kuat, wanita yang mengangkat dan membangun orang lain, yang akan mencintai dan dicintai. Wanita yang berani, pantang menyerah, dan memiliki tekad yang kuat. Sobat Jatimers, peran wanita di Indonesia sudah diwadahi dengan baik. Tantangannya adalah bagaimana wanita itu sendiri mau dan mampu mengembangkan diri serta menjaga integritas agar seluruh wanita bisa berkontribusi dalam segala aspek. Sobat Jatimers, tentunya penasaran kan apa yang akan menjadi topik di Bank Jatim Podcast berikutnya. Dan untuk itu, jangan lupa tetap subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan share ke seluruh sahabat Jatimers. Tentunya, kami tetap setia menunggu komentar positif dan saran
apa yang akan menjadi topik di bahasan Bank Jatim Podcast selanjutnya. Sekaligus dalam kesempatan ini, saya menghimbau kepada seluruh Sobat Jatimers untuk tetap waspada dan selalu berhati-hati terhadap kejahatan online perbankan. Jadi kalau Sobat Jatimers mendapat pesan atau telepon yang meminta kode OTP, PIN, password, serta aktivasi, jangan percaya ya, karena itu adalah penipuan. Sobat Jatimers, saya Revidina undur diri. Tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kita harus memulai untuk menjadi hebat. Selalu berinovasi dan salam Jatimers!